Cerita Hati dan saatnya Akbar bertugas untuk membacakan cerita hati dari Anda pemirsa ini. Terima kasih Teh Wi dan juga Kang Peri ya, dan buat pemirsa yang ingin menanyakan atau mengungkapkan cerita hatinya bisa dikirim di sini nih di bawah. Juga selain berupa tweet ataupun kiriman berupa tulisan, bisa juga berupa video. Nah, tapi kita tidak menerima berupa kado ya, karena kita bukan nikahan ya. Oke, ini akan kita bacakan. Ini pertanyaannya dari @tio_ivan. Wi, Yuk. ini ada yang memaksakan diri nih buat menyumbang, padahal untuk kehidupan sehari-hari dia masih kurang. Nah ini gimana Wi? Ya. Nah. Di zaman Rasulullah SAW ada orang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas di masa tuanya datang pada Rasulullah ingin menyumbangkan seluruhnya supaya dihibahkan biar nanti memperlancar saya ke surga. Terus bagus kan idenya itu. Ya. Tapi Rasulullah masih bertanya, bagaimana dengan anak-anakku? Ah, anakku biar cari sendirilah. Nanti ada kehidupan pasti ada rezeki. Kata Nabi, jangan. Kau tinggalkan untuk anak-anakmu dan sebagian kau sedekahkan, itu lebih baik daripada kamu sedekahkan semuanya sampai kamu tempat tinggal saja nggak ada. Karena Islam itu mengajarkan keseimbangan in between. Jangan terlalu bakhil, tapi juga jangan terlalu boros sehingga semuanya dihibahkan, malah kita makannya minta-minta, tidurnya numpang-numpang. Itu keliru. Nah, jadi tetap in between tadi, tidak bakhil, tapi juga tidak terlalu berlebihan dalam ngasih. Karena memang umat Islam itu adalah umat yang tengah-tengah. Itu. Jadi tidak benar kalau orang sampai memaksakan diri untuk semuanya dihibahkan. Tadi juga kan ada pemirsa yang bilang, oh kalau saya sih kalau pas kebetulan saya ada uang, saya nggak butuh, ya saya kasih. Tapi kalau misalnya saya juga butuh, ya saya nggak kasih. Gitu berarti masih dalam boleh-boleh aja dong gitu ya Wi ya? Boleh, teman, sebaiknya orang mengasihi itu jangan sesuatu yang dari tidak dibutuhkan. Karena lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kebaikan yang benar, keberagamaan yang benar itu ketika kita masih mengasih sesuatu yang masih kita sukai. Kita juga ya, betul. Jadi kalau kita sudah jadi masih bagus gitu ya, barang bekas kita aja nggak mau pakai disumbangkan ya wajar aja. Sepatu udah jebol-jebol sana sini, jempolnya udah kelihatan, itu dikasihkan. Oh kamu baik sekali, iya saya sudah malu untuk memakainya. Itu belum kebaktian yang sempurna. Tapi kalau kita mau sedekah boleh ngutang itu gimana? Ya kalau dalam kemampuan ya nggak apa-apa. Artinya orang gajinya banyak, potongannya untuk partai aja 12 juta, ngapain kalau memang utang untuk sendirian? Ya, boleh juga. Itu kenapa yang sebelah sana kok kerut-kerut, kenapa ya? Iya, maksudnya dalam kemampuan boleh. Artinya ngutang untuk sedekah itu boleh. Misalnya Wi gini, saya mau nyumbang masjid misalnya saya tapi nggak punya duit sekarang, tapi nanti saya tahu kok bulan depan saya pasti ada gajian gitu misalnya. Jadi saya pinjam aja dulu 10 juta, saya kasih ke masjid, besok saya bayar untuk itunya gitu, hutangnya itu. Padahal gajinya 750.000 ya. Iya, itu boleh. Itu nggak boleh. Boleh. Saya sendiri sering dengar, tiba-tiba minta sumbangan, kasih aja dulu, saya pinjam uangnya, nanti saya tukar. Boleh. Gitu. Ya kan saya pernah dengar di kalau saya punya uang misalnya 10.000 nih Wi, saya belum makan, tapi kemudian saya juga melihat orang yang belum makan. Mending saya kasih 5.000 ke dia, 5.000 buat saya supaya sama-sama makan, atau 10.000-10.000-nya kasih ke dia, saya nggak usah makan. Ada 4 akhlak. Akhlak yang minimal itu adalah adil, yaitu 5.000. Tapi kalau lebih mulia di hadapan Allah, dia kasih 6.000, kita 4.000 aja. Lebih hebat lagi, kamu kasih makan, saya mau puasa saja. 10.000 untuk kamu, saya puasa saja. Kalau memang dalam kemampuan itu semuanya. Toh kamu kurus, kasihan sudah kurus, rumahnya jauh dari Jawa Timur ke sini aja numpang, kos-kosannya aja numpang Cak Lontong, kan kasihan sekali. Nah, kasih dia gitu semuanya. Oh kalau sekarang udah nggak sama Cak Lontong. Udah nggak? Dia tidurnya di emperan toko. Jadi toko tutup baru boleh tidur di situ. Ya itu namanya bagus. Yang tidak boleh adalah dolim. Dolim itu kita makan semuanya, biarkan kamu toh sudah tua sebentar lagi juga mati. Itu namanya dolim. Makanya kalau ada 2 barang itu termasuk pada akhlak yang lain. Adil itu kalau dipukul sekali boleh balas, tapi sekali juga. Yang lebih baik itu memaafkan, lebih baik lagi memaafkan dan mendoakan. Yang enggak boleh adalah dolim. Dipukul sekali, balasnya 3 kali, tambah nginjek, tambah ngeludahin. Nah itu namanya sudah dolim. Itu pol habis namanya itu maling sendal. Oke Wi, nah ini pertanyaan berikutnya ya.
yaitu dari yang namanya @tony_chandra. Ini mungkin tadi sudah dibahas juga. Boleh gak kita mengharapkan sesuatu setelah menyumbang? Tapi ini konteksnya lain. Misal kita nyumbang dengan keinginan punya anak. Oh, Jadi untuk tujuan lain gitu. Ya, kalau yang jelas dalam hadis adalah sumbangan itu bisa menolak 70 balak. 70 balak itu 70 afat bencana. Ya. Jangan-jangan kita nyebrang nggak jadi ketabrak karena kemarin kita sedekah. Nyumbang. Iya. Bukan karena keahlian kita. Oh, saya biasa poco-poco bisa asiri ya. Coba diulangi. Nah, iya, coba diulangi nyebrang lagi, taksinya suruh jalan lagi. Insya Allah billahi taufik walhidayah di situ. Nah, jadi disinilah maka kadang-kadang Tuhan menyelamatkan karena sedekah kita kemarin. Iya. Boleh. Tetapi kalau berharap dengan itu kaitannya dengan doa, memang boleh, mohon maaf, nanti dalam surat Mujadalah itu dikatakan orang sebelum ketemu ulama, sebelum ketemu konsultasi suruh sedekah. Dulu orang sebelum ketemu Rasulullah membersihkan hatinya dengan sedekah. Boleh, supaya orang sedekah itu melembutkan hati kita. Nah, makanya ini diantaranya orang mau konsultasi, termasuk doa. Doa itu mudah dikabulkan kalau kita amalannya amalan kebaikan. Jadi sedekah dulu sebelum berdoa, baik, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ini lain cerita nih. Kita mendahulukan yang mana? Kita punya tetangga yang kurang mampu, dekat tetangga, Ya. dengan saudara kita sendiri, Ya. masih hubungan keluarga, tapi jauh. Gitu. Itu kata Uwi pernah diomongin tuh Uwi, Ya. ingat nggak Uwi yang ada urutan KKN. urutan Ya. itu yang di Urutannya Al-Baqarah adalah, 215 ya Uwi ya? Ya, urutannya adalah pertama Terdekat. KKN, kedekatan dengan nasab. Ya, keluarga, Keluarga. immediate family. Keluarga. Kalau keluarga sudah tidak ada, Ya. maka cari tetangga terdekat. Ya. Tetangga terdekat nggak ada, maka orang yang bukan keluarga, bukan tetangga. Nah. Itu juga tidak ada, orang di luar Islam pun boleh. Oh. Orang kafir, Quraisy, jindik, munafik segala macam boleh. Bahkan imanmu hilang kalau kamu nggak peduli pada tetangga. Ya. Kamu tidur pulas, kekenyangan, tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Jadi ini tidak peduli tetangganya muslim atau non muslim. Wi, kan kalau dari tadi kita selalu berbicara tentang hati-hati juga loh, Iya. kalau kita memberi bagus, niatnya diluruskan. Lalu kemudian untuk menghindari supaya tidak terbersit sedikit lewat di hati kita sebagai sebuah riya itu Iya, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus dilakukan adalah ketika kita mau beramal. Luruskan dulu niat. Kira-kira nanti kalau saya diketahui orang gimana? Yang tahu adalah diri kita dan Allah. Maka ditimbang-timbang dulu. Gitu. Makanya orang sufi dulu mau masukkan kotak aja nggak mau. Karena kalau klutik khawatir ketahuan yang lain. Maka ditaruh di bawah tikar. Supaya orang nggak ngerti kalau dia sedekah. Itu sangat indah sekali. Itu. Ada cerita yang sangat menarik tapi itu jadi 5 episode kalau ini. Ada seorang ibu yang dimaki-maki oleh anaknya. Karena ibu itu buta. Dan apapun anaknya menyalahkan ibunya. Dan itu kisah nyata. Memang ini kejadiannya di Jepang. Itu ibu itu dimarah-marah luar biasa karena apa? Oh, ibu itu udah buta, udah nggak mau tiri, merepotkan anaknya. Setelah ibu itu meninggal baru dia sadar karena dilihat ada sertifikatnya, itu adalah ibu itu dulu nyumbang matanya itu untuk anaknya. Sebetulnya yang anaknya itu yang buta. Tapi ibu itu merelakan korneanya diambil untuk anaknya yang buta tadi. Padahal selama hidup dia maki-maki. Jadi maka sebentar lagi saya ingin tunjukkan, maka lihat dulu kira-kira koreksi sebelum beramal tadi. Kedua ketika beramal, karena kadang-kadang orang ngasih begitu di foto, di ini minta diulang. Itu pun diulang karena blitnya nggak nyala. Itu pun minta sertifikat, turut menyumbang masjid ini. Muri. Oh iya, 1 sak semen, orang-orang tertanda Ferry Mariati, itu namanya, cuma 1 sak semen aja minta sertifikat. Itu sebenarnya itu. Yang ketiga setelah beramal, nanti hati-hati dengan surat Al-Baqarah 262, 264, kalau mengungkit-ungkit kembali. Ya. Itu enggak saya tolong jadi apa, dulu kesini juga stand up komedi pertama kali juga saya yang nolong. Kalau enggak udah jadi apa itu semuanya. Peci aja cuman itu aja itu milik wardrobe dikembalikan, enggak dikembalikan. Lah itu namanya mengungkit-ungkit, maka kehilangan pahala kita. Jadi jaga betul ketika orang mau beramal, kira-kira nanti merusak enggak. Kang rusak itu kalau menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti hati. Itu makan tuh dasar kiri. Nah itu ngasih, tapi pilih mana, dikasih uang dengan cara yang bagus. Walaupun itu banyak, saya kasih uang 10.000 tapi saya lempar. Dengan ini uang 10 juta, ini diterima. Pilih mana kita?
Enggak, pilih yang bukan bener. pilihan kalau itu. Makanya. Kalau saya tahu pilihannya, Iya, pilihannya gimana? jeda sejenak, tetap di sini di cerita hati. Ya.